Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi Makanya apa lagi mau kita bahas? Ya, Jadi silakan. sekarang ini udah bisa disimpulkan belum bahwa Anda tuh percaya kalau Yesus itu cuma utusan, bukannya Tuhan? Iya, saya percaya utusan itu Bunda ya. Pintar. Jadi jangan ada hubungan lagi pada awalnya firman ini nggak ada begitu. Jadi sekarang ini status Nabi, status Yesus, status Abraham, Musa, Nabi Muhammad itu sama utusan. Sama utusan. itu. Utusan Tuhan semua. Semua Jadi. utusan. Karena Allah Setara itu dia. besar, tidak bisa dilihat. Itu kan ada di Bibelmu sendiri. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Bapa. Iya, betul. Jadi dia perlu messenger nih, perlu pengutus nih, ngirim surat nih sama si Bang Edi dari Amerika nih. Saya Arif ngirim surat melalui kantor pos, melalui tukang pos. Nah tukang pos inilah ini mereka messenger ini, utusan ini. Beda. Kalau utusan ini kan banyak macam ini Bunda. Banyak macam. Gimana? Kenapa? Banyak macam like what? Karena dia utusan ini dari Allah sendiri. Ya Ada memang juga utusan dari Allah sendiri, benar. Ya semua itu utusan dari Allah Bang, termasuk dari Nabi Abraham, Iya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Daud. itu semua utusan Allah. Iya. Mereka ini sebenarnya pengajarannya itu sama, satu pengajaran semua. Ya, dari manusia pertama yang diutus oleh Allah itu semua itu pengajarannya sama sebenarnya, tauhid, menyembah kepada satu Allah. Namun syariat mereka berbeda. Ada perintah dan larangan yang diperintahkan kepada dari Allah kepada para nabinya itu. Perintah dan larangan itu berbeda karena disesuaikan dengan zaman itu. Maka ketika Nabi terakhir diutus, maka disempurnakanlah semua hukum-hukum itu ada pada Nabi Muhammad. Aku analogikan gini, ketika Nabi Adam, nggak mungkin Nabi Adam itu ada perintah dan larangan, jangan kau mencuri, jangan kau berzina, nggak mungkin. Mau berzina sama siapa Nabi Adam? Cuman Hawa yang ada. Jangan kau mencuri dari mana? Dia manusia satu-satunya di dunia. Hukum Maka Taurat kan udah Musa. Iya, hukum Taurat diturunkan kepada Nabi Musa itu betul. secara tidak universal, hanya kepada Bani Israel saja. Tidak untuk seluruh umat manusia itu. Nah, ketika setelah Nabi Musa meninggal, Bani Israel ini sudah tersesat dari ajaran Torah. Maka diutuslah Nabi Isa atau Yesus untuk mengembalikan Bani Israel ke jalan Tuhannya. Maka ada kalimat, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Maka dia bilang gini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Betul? Iya betul. Pernyataan itu dia nyatakan kepada Bani Israel. Akulah jalan. Dia mengembalikan Bani Israel ini ke jalan Tuhannya, ke ajaran Torah yang sebenarnya. Makanya Yesus tidak membawa ajaran baru. Dia hanya melanjutkan pengajarannya Musa. Hukum yang dia bawa hanya hukum Musa. Tidak membawa hukum baru dia. Maka dia bilang, lebih baik jangan kau sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Ya, tidak boleh tuh hukum Taurat itu batal walaupun setitik saja. Nah, setiap para nabi itu menubuatkan nabi berikutnya, para nabi lagi menubuatkan nabi berikutnya, sama seperti Yesus menubuatkan nabi berikutnya. Ada nubuatannya kalau abang mau lihat. Iya betul abang bilang, tapi kan Yesus ini bukan khusus untuk Bani Israel. Dia sendiri yang bilang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya doanya Yesus, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Mereka itu Bani Israel. Makanya setiap kalimat Yesus di dalam Bible selalu kalimatnya mereka. Perhatikan mereka di situ. Yohanes 17 ayat 3. Dengarlah Yohanes 17 ayat 3. Coba aku buka ya. 17 ayat 3. Bukan, masa di situ lain. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di situ dan ada kalimat, ada kata mereka di situ. Coba buka. Gak ada. Yohanes 17:3 gak ada bang. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Betul. Mereka di situ ditunjukkan kepada Bani Israel karena Kristen belum ada. Kristen nanti jauh 325 Masehi setelah konsili baru ada kata Kristen.
Ini mereka di sini orang-orang yang bersunat, orang-orang tidak pemakan babi, Bani Israel. Sampai sekarang loh. Yang ini ya, yang ngikutin ajaran dia, yang rabai, kita bilang rabi. Itu Rabi. masih ngikutin ajaran ini, walaupun udah istilahnya tuh Yahudi sekarang nih dibilang exile itu terbuang karena mereka ada melanggar beberapa dari Taurat asli menjadi Talmud sekarang kan. Nah itu ada yang dibuang konsep bahwa nanti akan Di ada mana, Nabi Bang? Muhammad. Di Apa itu? mana masalahnya kalau saya mengikuti kepada Bani Israel, kalau saya mengikuti mereka, dari mana masalahnya begitu? Karena Jelas masalah. Masalahnya abang bukan Bani Israel. kan Karena dari Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Nah ketika di akhir Yesus ada mengatakan bahwa masih banyak, karena Yesus ini kan mengajar cuma 3 tahun ya bang. 30 tahun sampai 33 tahun. Tidak ada pengajaran yang full yang bisa dia diajarkan. Karena sebelum selesai pengajarannya, dia udah ditangkap sama tentara Romawi. Ya, maka 3 tahun dia mengajarkan, tidak selesai pengajaran. Maka dia bilang di Yohanes 16 ayat 12, apa kata dia? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Lanjutannya, kita baca lanjutannya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kita lihat lanjutannya. Di mana tadi? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, yang ia memberikannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa yang dimaksud Yesus ia di sini? Yang dinubuatkan Yesus. Kan Yesus bilang nih, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya, kata Yesus. Kemudian dilanjutkan, tetapi apabila ia datang, ia akan mengajarkanmu. Siapa itu? Itu yang Nabi Muhammad itu bukan ceritanya. Bapak yang di surga. Loh, Bapak di surga nggak turun ke dunia bang? Siapa kira-kira? Coba, ini nubuatan ini harus terjadi, benar kan? Seorang loh di situ dikatakan seorang Di situ roh seorang. kebenaran. Tetapi Nabi Muhammad loh itu. apabila ia Nabi Muhammad. datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita lihat siapa itu sebenarnya roh kebenaran itu yang dimaksud Yesus. Ayat Roh berapa Kudus. tadi Bang Tengku? Ayat berapa? Mana? Yohanes 16 ayat 12. Oke. Ingetin tuh Bang. Yohanes 16 Ya. ayat 12. Saya juga Nanti sambil saya nyatet tambahkan. ini. Atau Nanti saya kita tambahkan baca lagi dari di Kidung Agung. Aku tampilkan aja lah biar Bang Edi lebih ini ya, biar Yohanes 14 ayat 16 dulu kita buka. Kenapa orang jahat-jahat ini di bawah ya? Kenapa? Kenapa Sabar Bunda? Bun. Hah? Kenapa? Itu Kenapa, Bun? Tengku cari koin, terus ini apa lagi tadi? Saya pusing liatnya. Kenapa? Biarin aja orang mau cari tak koin, jelas gak ada kau urusan nih. sama kau. Lanjut Bang. Jelas. Nah, aku siapin dalil-dalilnya dulu biar nggak lama, biar Bang Edi nanti bisa Itu nanggepin, bisa Bang sambil nyari ini. Ewan Villa 5.000 Bang Tengku, Bang Iqbal. Masa cuma 500 yang follow saya? Nah, iya itu betul. Iklan dulu sebentar. Iklan Ya, buat dulu teman-teman sebentar. yang ada di bawah, teman-teman yang ada di bawah 5.700 mata orang, 5.700 orang memandang, ya. Saya minta tolong dibantu tap-tap layar dan di follow akun yang ada di atas. Saya minta tolong di follow akun Bunda Mila teman-teman. Jadi pada saat Bunda Mila live sama Bang Zuma, Jadi lebih sama ya. sama guru-guru kita yang lain, teman-teman juga bisa ikut menyimak. Jadi tidak ketinggalan pada saat Bunda live dengan narasumber-narasumber yang hebat dari Apologet Islam Indonesia, Masya Allah. Saya kalau diizinkan sama Bang Iqbal, saya juga bisa berbagi sama yang di bawah, umpamanya 100 koin satu orang atau 50 koin satu orang. Kita Siap, naikin Bunda. 20 aja atau berapa gitu sesempatnya aja. Siap Bunda. Oke, lanjut. Nanti Nih dibahas aku Bunda, siap. tunjuk Ya. kita bahas tentang nubuatan ini. Siapa sih sebenarnya yang dinubuatkan oleh Yesus? Nah, ini Bang Edi. Di dalam Yohanes 14 tadi kan Yohanes 16 nih. Nih penghibur itu kan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ini sebelum Yesus terangkat nih. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16, apa kalimatnya gini? Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaanku, siapa penolong lain yang dimaksud Yesus ini? Roh Kudus, Bang. Roh Kudus, oke. Kita baca Yohanes 16 ayat 7 ya. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau itu Roh Kudus, Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus pergi. Tetapi Yesus mengatakan ini nih, berguna jika aku pergi. Artinya hari Yesus ini harus pergi, baru Roh Kudus itu datang. Taruh. Kalau abang bilang Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus pergi. Roh Kudus sudah ada. Karena gini, ini kita lihat ya dari bahasa penolong ya. Kita lihat bang. Ini kan penolong, seorang penolong. Penolong ini abang bilang kan Roh Kudus. Kita lihat dari bahasa apa diambil di Roh Kudus nih? Parakletos. Parakletos ini bukan Roh Kudus. Parakletos ini manusia atau seorang nabi, sama seperti Yesus. Kita buka nih. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu, kita buka aja lah ya ayatnya ya. Ini mana dia tadi? Loh kok hilang? Nih. Di 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu berjaga-jaga, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Ini sebenarnya bukan pengantara, penolong nih. Pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Oke? Nah, kita lihat kalimat pengantara di sini siapa? Seorang pengantara. Kita klik nih. Parakletos. Berarti penolong yang dimaksud di ayat ini, ini kan Parakletos juga. Nah, penolong yang dimaksud di Parakletos ini bukanlah Roh Kudus, tetapi manusia, sama seperti Yesus. Makanya dia bilang di sini, dia harus pergi dulu. Kalau dia nggak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau abang bilang Roh Kudus sudah ada. Ini dalilnya Yohanes 20 ayat 22. Dan sudah berkata demikian, ia menghembus mereka berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, sudah diberikan oleh Yesus. Sementara ini dia harus pergi dulu. Siapa itu? Coba. Silakan Ed, bantah. Iya. Bang Teguh, boleh bukakan aku data nggak paralelnya Kidung Agung 10, Kidung Agung pasal 5 nomor 10 sampai 16 nanti ku coba. Kidung Agung pasal 5 nomor 10. Oh ya, ilmu 10 nih. Oke, bacakan versi paralel. Bentar, aku buka dulu. Kenapa dikecilin? Aku besarin loh abang nih. Ini aku besar. Iya nggak apa-apa, makanya supaya kelihatan jelas. Nggak, kok aku di tempat aku kecil ya. Oh besar. Di sini besar loh abang. Apa ya? Di layar. Nih, Kidung Agung 5 ayat 10. Putih bersih. Bentar. Itu bacakan aku kekasihku gagah dan tampan sebelah kiri. Ini kan dikasih tahu sebagai Song of Solomo. Di situ kan dikatakan menyolok mata di antara selaksa orang. Nah, kata selaksa ini sebenarnya 10.000. Itu ada di bawah tuh, di bawah. Di atas. Bukan. Ya, ini di atas kan? Itu versi terjemahannya itu loh. Terjemahannya. Coba terjemahannya ayat. Nah, di situ 10.000. Coba agak jauhkan Bang, aku baca dari pertama ayatnya. Nih. Kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan, ya, mencolok di antara 10.000 orang. Oke, sekarang kita cari siapa yang mencolok kemerah-merahan dan berdiri di antara 10.000 orang. Abang ketik di Google, ya. Abang ketik di Google sekarang, Sirah Nabawiyah. Dalam kisah Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad bersama pasukannya 10.000. Siapa? Kita lihat. Dengan 10.000 pasukan. Satu, ya. Nanti ku bukakan Hagai pasal 2 nomor 7. Saya bukakan Kidung Agung 5 nomor 16. Banyak kali bingung dia nanti nih. Nggak apa-apa. Aku mau buka. Ini aku mau lihatkan kalian bahwa ini tafsir dari orang Yahudi, bukan kita yang menafsirkan ya. Itu pada kejadian Fatur Mekah itu. Ya betul, betul. Coba. Fatur Mekah, penaklukan Mekah.
Ntar. Nih. Tuh, coba Rasulullah baca. dan 10.000 pasukan menguasai Mekah pada 10 Ramadan. Nah, satu-satunya Ed, ya, sudah dinubuatkan di dalam kitabmu, dalam Kidung Agung 5 nomor 10. Cuman Nabi Muhammad itu dengan pasukannya 10.000 orang, dimanapun kau cari tak ada. Sekarang bukakan aku bang Kidung Agung lagi, masih di pasal 5 nomor 16. Nggak apa-apa, kau katakan saya cocok logi, ini ku tampar pakai kenyataan kau. Nah, bukakan. Bukakan. Ngeri, Kidung saudara. Agung 5. Ngeri. Kidung Agung 5 nomor 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Coba tarik ke bawah, tarik ke bawah. Aku mau masuk ke kata Mahmad di situ. Padanya menarik, klik padanya menarik. Padanya menarik. Nih dia. Klik. Nah, Dari Mahmud. di sini dari kata Mahmad ya. Bacakan aku tuat itu Bang, tuat 673D referensinya. Ya. Nih. Di situ ada tertulis. Ah, coba Bang, bukakan Bang. Disalin baru diterjemahkan. Terjemahkan aja nih. Lebih suka ke yang apa nih tadi? Ya itu benar. Ini. Itu Hamidah. Hamidah dalam bahasa Arab berarti pujian dan nama Muhammad. Nah, satu ya. Satu ya. Hamidah. Mahmad. Ini setara dengan kata Cemdah. Cemdah. Bukakan Hagai pasal 2 nomor 7 Bang. Hagai. Satu ya. Siap-siap aja kau jeder. Asal jangan nangis aja, asal jangan nangis. Hagai 2 nomor 7. Nangis ya. Hagai 2 nomor 7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Coba barang yang indah-indah. Barang yang indah-indah. Kita klik Oke. ini. Dari kata Cemdah. 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 Klik Bang tuatnya 673B. Abang sama salin itu salin. The Arabic Hamidah. Coba. Ini tafsir Yahudi, Alkitab Sabda ini saudara. Hamidah dalam bahasa Arab berarti pujian dan nama Muhammad. Di sini mah nama Bukan Muhammad kami, bukan cocok Ini, logi, ini. bukan kami yang buat situs, yang membuat situs Oten, yang menafsirkan orang Yahudi. Aku kenapa di tempatku kok Bunda Mila yang gede ya, bukan aku ya? Oh enggak, Coba saya abang di turun, bawah. Bang Teguh turun dulu baru naik lagi. Ya coba ya. Ini siapa namanya Bang Edi? Ini sebenarnya bagus sekali loh belajar begini, nggak bayar, apa namanya bermanfaat. Jadi jangan disia-siakan beneran. Masalah keimanan simpan dulu ya Bang Iqbal ya. Kita nggak ada urusan sama keimanan Anda, tapi Siap. ilmu pengetahuan seperti ini kalau di Betul. gereja kan terserah si ini aja, nggak bisa tanya jawab langsung begitu. Paling kalian ya, saya tahu have fun kalau di sini tuh kita senang-senang kalau di gereja itu makan nyanyi ini. Tapi kalau udah selesai pulang kosong, nggak ada ilmu yang dibawa, nggak ada Bang. Nggak pernah dia konfirmasi antara satu ayat ke ayat yang lain ngasih tahu ini pertentangan, nggak ada. Tapi kalau udah pendeta itu sadar, baru deh nanti kelihatan bahwa isi Bible itu bertentangan satu sama lain. Lanjut Bang Tengku. Ya iklan dulu. Teman-teman yang ada di bawah, tembuskan tap-tap layarnya 1M. 4.900 semata memandang. Saya minta tolong bantu tap-tap layar tembuskan 1M. Dan tolong juga di follow akun Bunda Mila supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Bunda live dengan narasumber-narasumber dari Apologet Islam Indonesia. Yang belum follow silakan di follow akun Bunda Mila teman-teman. Di follow juga akun Bang Teguh dan di follow akun Kata Bible 03 karena insya Allah ini akun yang bakalan rutin kita pakai live setiap harinya. Supaya teman-teman gak ketinggalan harus di follow semua yang ada di atas. Teman-teman Kristen kalau mau follow Pak Edi dikasih pencerahan tak masalah, silakan. Mantap Bang ya. Terima kasih Bang. Nah, jadi gitu Ed. Jadi sebenarnya ada nih nubuatkan Ed, tetapi dipleset-plesetkan. Cuman kita nggak ngomong itu karena ya nggak perlu juga kita itu bahasanya mau nunjukkan kepada kamu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi loh. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang sudah dinubuatkan loh. Saya tanya Nabi ini Bang. Muhammad itu adalah utusan Tuhan, itu nggak perlu pakai kitabmu di Al-Quran udah jelas itu. Silakan Bang Edi. Silakan bertanya. Ini
ini Nabi Isa sama Nabi Muhammad sama dia turunnya. Sama. Beda. Ya, Tuhan beda, yang sama. Beda zaman lah, beda Ya. zaman. Mana yang Duluan Nabi Isa. Duluan Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Mungkin Nabi Isa- Muhammad itu penutup para nabi, khataman nabiin. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka setelah Nabi Muhammad ada yang mengaku nabi, udah pasti nabi palsu. Karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. berarti Nabi dia, Muhammad Nabi- melengkapi seluruh syariat yang ada di para nabi sebelumnya. Nabi Isa dia zaman itu pada abad keberapa? Abad pertama, Nabi Isa. ya. Tujuannya Nabi Isa diturunkan maksudnya apa di dalam Al-Quran? Nah, aku jelaskan tadi kan udah aku jelaskan. Nabi Musa, ini dari Nabi Musa dulu ya. Nabi Musa diutus Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan di Mesir pada Raja Firaun. Iya betul. Maka setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel ini terkenal umat yang tegar tengkuk. Mereka ini tetap mau percaya Tuhan kalau dia bisa melihat Tuhan. Kan gitu. Tetap mau lihat Tuhan dia. Maka ketika Nabi Musa menerima Torah di Gunung Sinai, orang-orang Bani Israel ini mulai tersesat dia, mulai menyembah patung anak sapi. Nah, ketika Nabi Musa turun, maka Nabi Musa marah pada saat itu. Nah, orang-orang Bani Israel ini memang orang-orang yang tegar tengkuk pada masa itu. Jadi suka pembangkang lah ibaratnya. Ada juga nubuatan di Perjanjian Lama itu mereka suka merubah-rubah isi Torah. Jadi ketika Nabi Musa ini meninggal, ya sudah tidak ada Nabi Musa lagi. Orang-orang Yahudi ini sudah merubah-rubah isi Torah. Bukan lagi menjalankan ajaran-ajaran Torah yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka diutuslah Nabi Isa kepada Bani Israel. Di dalam Islam, Nabi Isa itu ada mukjizat yang bisa berbicara pada saat dalam buayan. Maka ketika dia membela ibunya, dia mengatakan, aku ini Rasulullah untuk kalian. Nah, pada saat itu Nabi Isa membantah pendeta-pendeta Sanhedrin atau pendeta-pendeta Yahudi itu. Bahkan dia mengatakan, ini bukan Torah yang kalian ajarkan. Karena Nabi Isa ini selain diberikan Injil, dia diberikan hikmah Torah, pengetahuan tentang Torah. Nah, dari situ orang-orang Yahudi ini, pendeta-pendeta menganggap bahwa Nabi Isa ini sebagai ancaman bagi mereka. Seandainya banyak orang yang percaya dengan Nabi Isa, maka mereka pengikutnya akan hilang. Maka tidak ada lagi membayar perpuluhan, mereka tidak bisa membayar pajak kepada Romawi. Pada saat itu Yerusalem dijajah oleh tentara Romawi. Nah, kalau seandainya mereka tidak bisa membayar pajak lagi kepada Yerusalem, maka orang ini dijajah. Maka difitnahlah Nabi Isa melakukan ibaratnya itu makar. Maka ditangkap dia oleh tentara Romawi. Padahal tujuan dia ingin menyelamatkan Bani Israel yang sudah tersesat dari ajaran Torah. Maka tadi aku bilang ayatnya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ikuti dia. Dia mengajarkan itu kepada Bani Israel. Jadi dia membawa Taurat, Injil, atau dia membawa Torah. Maka kan dia bilang, jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Lebih baik langit dan bumi ini runtuh daripada satu dari titik hukum Taurat itu batal, kata dia. Kata Yesus kan? Jadi Jadi di Islam diimani juga Nabi Isa itu yang dibawa hukum Taurat itu. Di dalam Jelas, Islam, Bang, wajib kami itu. mengimani seluruh para nabi, bukan hanya Nabi Isa, seluruh para nabi kami imani. Ya hukum Taurat tadi. Bagaimana? Ya hukum Taurat yang dibawa Nabi Isa itu juga diimani juga gitu. Kami mengimani itu. Beriman kami. Tapi Taurat yang dibawa itu bukan untuk seluruh umat manusia, hanya kepada Bani Israel saja. Tidak untuk seluruh umat manusia, hanya kepada Bani Israel saja. Maka ketika Nabi Muhammad diutus, maka dia diutus untuk seluruh alam.
rahmatan lil alamin. Maka syariat-syariatnya sudah lengkap, maka dibilang sempurnalah Islam itu di zaman Nabi Muhammad. Iya bang, kalau kita kutip juga ada perkataan Yesus, dia pas naik di atas surga itu, pas dia Nggak ada. naik, Yesus nggak pernah naik ke surga. dia Bahkan naik menurut Paulus ya gimana? Nggak ada. ada para rasul-rasulnya bersaksi, ada dia Tidak ada. Dia naik ke langit. Dia bukan naik ke surga. Itu naik ke Uranos. langit. Iya naik ke langit. Sama di dalam Islam. Dalam Islam juga kami mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Kami percaya. Tapi bukan ke surga. Dia naik ke langit, ada perkataannya di situ. Loh, perkataan di dalam Al-Quran juga ada dikatakan diangkat ke langit. Tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Diserupakan pada saat itu. Suruh apa katanya kan, beritakanlah Injil katanya, dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itulah perintah dari Yesus untuk terangkat. Itu bang, kalau mau kita kaji lagi, bahkan bapak-bapak gereja sendiri itu mengatakan amanat agung itu ayat tambahan. Karena seharusnya nggak sampai di situ ayatnya. Kalau kita dilihat di kodeksnya itu nggak ada. Nggak ada di kodeks Beritakanlah Injil Sinaiticus. kepada seluruh makhluk. Nggak ada itu. Markus Baptislah 5, Markus mereka 16 atas nama itu. Bapa dan Bapa dan Putra itu nggak ada. Cuman kita Markus nggak 16 itu. ya, bentar, izin kita Bang sedang Teguh. tidak membahas itu. Nah, karena pembahasannya itu dalam nanti. Betul, itu dalam. Ya Itu kan? masuk ke transmisi kitab suci. Dan perlu Abang ketahui. Transmisi kitab suci. Kalau kita mengkaji tentang kodeks, kodeks tertua itu adalah Sinaiticus. Ayat yang seringkali disampaikan oleh teman-teman Kristen, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, itu tidak ada didapat di dalam kodeks. Di dalam kodeks tertua di dunia, yang menjadi rujukan utama dituliskannya kitabmu itu, Alkitab itu, Markus 16 itu cuman ayat 1 sampai 8. Ayat 9, 10, 11, 12 sampai 20. Bahkan di tengah-tengahnya itu ada yang diklaim perkataan Yesus, itu tidak ada didapati di dalam kodeks maupun manuskrip tertua di dunia. Iya. Pertanyaannya, seperti ini Ed. Orang-orang ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Ini bang, buka dulu Matius 22 ayat 35. Silakan. Tantar. Matius 22 ayat 35 sampai Matius 40. 22 ya? Ayat 2, Matius 22 ayat 35 sampai 40 sampai habis. Ya. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ini kan? Betul. Cobai dia, dan seorang dari Taurat bertanya dan mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan Iya, segenap betul. jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul bang, Apa? betul. Ya memang betul ini. Aku nggak bantah ini. Ya udah sama kalau kayak gitu. Apa bedanya? Bedanya sekarang, abang masih Kristen sementara Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya, ngeri juga ini. Iya kan? Sekarang Yesus agamanya apa? Yesus tidak punya agama. Oh, jadi dia ateis. Dia membawa kasih. Dia agama kasih ya betul. Agama kasih apa, Bang? Mengajarkan kasih. Dia mengajarkan kasih. Semua agama itu mengajarkan kasih, Bang. Bahkan di dalam Islam itu kan, Allah itu maha pengasih. Berarti nggak ada lagi yang lebih dari kasih daripada Allah. Ya. Maha pengasih, maha penyayang. Semua agama mengajarkan kasih. Cuman kasih yang di dalam Kristen itu tidak bisa diterapkan. Kasihilah musuhmu. Gimana cara kita mau mengasihi musuh? Kalau kita mengasihi musuh, Bang, hari ini kita nggak merdeka, masih dijajah sama Belanda. Mengasihi. Bahkan, abang bilang gini ya,
Kalau memang ajaran kasih yang abang klaim itu adalah ajaran yang benar, kenapa negara-negara yang mayoritas Kristen tidak menerapkan ajaran kasih, justru menerapkan ajaran Islam? Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Lihat di Amerika, orang berbuat jahat, tangkap, adili, masuk penjara. Itu ajaran Islam, Bang. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kalau dia mengajarkan ajaran kasih, maka semua dibebaskan. Kasihilah musuh-musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tidak bisa itu. Iya. Betul. Indonesia nggak relevan. Indonesia nggak merdeka loh. Indonesia nggak merdeka loh. Nggak merdeka Indonesia. Kasihilah Bang Edi. musuhmu. Mana bisa merdeka? Makanya Nggak Ini masuk sebetulnya akal. gini, kita gini bilang bunda. Indonesia Bang Teguh, ini bunda. karena Ini kemarin Bang Teguh sudah kubahas sama dia sebetulnya. Nah, Kasihilah musuhmu Oh iya, udah seperti pernah. kau mengasihi dirimu sendiri. Kemarin udah kubahas sama Edi ini. Apa kata Edi? nggak bisa itu. Seandainya Indonesia ini diinvasi oleh negara lain, apa yang kau lakukan, Edi? Berjuang dengan cara apa? Berdoa. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Orang Islam mati-matian berperang di garda terdepan, kau berdoa di belakang. Haleluya. Begitu merdeka, kau ikut memerdekakan. Gini bang. Kalau kita mengasihi orang seperti dia juga mengasihi kita, apakah jasa kita? Apa perbedaannya? Orang berdosa pun melakukannya seperti itu. Mulai ngau. Itu makanya berkat itu. nih saya Sama-sama bagian saya mengasihi. Bang Iqbal, bagian saya ini. Itu Ya, silakan Bunda. Bunda, silakan Bunda. Bunda masuk Bunda, silakan. Siapa namanya Bang Edi? Bang Edi Iya dengar bunda saya. ya. Iya bunda. Kalau ada maling datang ke rumahmu, nah istri kau diperkaos, kau kasihi dia. Iya, itu kan kehendak Tuhan, tidak boleh mendahului bunda. Iya. Ini contoh, Iya, kita iya, ini iya. semua contoh gitu loh. Nah, di Islam itu beda. Saya nggak usah, kamu nggak usah jawab nggak apa-apa. Mungkin nggak ada Ntar ke jawaban. kamar mandi ya. Nah, kalau di Islam itu, Bang Edi, kita itu berjuang dulu, berdoa belakangan. Bukannya berdoa dulu baru berjuang. Benar nggak itu Bang Iqbal? Betul. Nah, Kalau kami, kalau kami Kalau berdoa kalian- berdoa dulu. berdoa tuh sekadarnya supaya selamat di tujuan. Tapi kita harus berjuang kayak mencari nafkah nih. Iya, Saya nih, Ikhtiar, siap. berikhtiar Dengar saya. namanya itu. Ah, ikhtiar. Betul. Jadi Berdoa. ikhtiar dulu. Dengar dulu. Ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar, baru terakhirnya tuh, ya Allah, aku serahkan padamu rezekiku hari ini. Seandainya saya nggak dapat rezeki, saya nggak perlu komplain. Itulah yang namanya dapat tidak dapat kita bersyukur, namanya alhamdulillah. Nah itu di Islam tuh jelas itu. Memang keluar rumah saya baca ayatul kursi, of course saya minta selamatan di jalan. Tapi kita tuh harus berjuang, bukan berarti saya duduk di rumah berdoa terus saya dapat sesuatu. Enggak Ya, begitu. betul. Sama, Nah, iya bunda ya betul. jadi nggak bisa Sama. berdoa gitu aja seperti waktu berjuang zaman kemerdekaan terus kita cuma doa-doa gitu. Nggak bisa Bang, kita harus maju menghadapin musuh ini. Nah musuh ini kalau dia menampar gue tampar balik lah. Masa gue diemin? Itu. Ya, jadi porsinya itu setara lah. Bisa dikatakan porsinya Harus setara setara. antara Kejahatan. berdoa, berikhtiar. Iya. Jadi berdoa juga diawali dengan berdoa juga baik. Berdoa lalu berikhtiar. Berikhtiar itu artinya berusaha, Edi. Berusaha itu kalau kau kan terakhirnya. kemarin bilang, aku berdoa, aku juga berikhtiar, aku juga berusaha katamu. Bagaimana caramu berusaha? benar, Aku Kosam. bilang. Kau bilang apa kemarin? Berdoa, kembali lagi kau berdoa lagi sambil bernyanyi katamu. Ini Hancur ada yang Indonesia. nyambung nih, Bang Iqbal ada yang nyambung di bawah. Iya, silakan. Jadi doa, ikhtiar, tawakal. Nah itu yang Ya pas. betul, itu betul, itu setara. Usaha Pintar, sambil Bang Kosam. berdoa sambil usaha itu sama. Nggak bisa kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan, kapan ikhtiarnya itu? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gini dia masuknya ini bunda. Gini, kalau kita membalas itu sama sesuatu, itu udah sama kita mengikuti dia. Berarti dia jahat, kita pun jahat. Bukan Nggak membalas, begitu. dia Konsep konsisten kejahatan sebenarnya. itu nggak begitu. Memperjuangkan hak kita bukan berbuat jahat itu. Kalau ada orang nih masuk rumah saya harus berbuat apa? Diam aja gitu. Diperkaos di apa? Diam aja. Kalau saya self defense itu namanya berjuang, memperjuangkan hak saya. Itu justru yang bisa dibilang mungkin syahid ya, memperjuangkan hak kita ya. Ini dalam kebenaran. Tuh. Nah,
Nggak bisa diam aja. Diam itu artinya Anda menzolimin diri sendiri. Mau di ini nggak ada perjuangan untuk diri, itu nggak bisa begitu. Di Islam tuh konsep mempertahankan diri dan lain-lain tuh jelas, Bang. Kalau abang mulai masuk sedikit-sedikit, saya nggak nyuruh, ini cuma masuknya bercerita. Itu semua ada. Memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan hak kita, memperjuangkan kebatilan supaya jangan ada terus. Itu lengkap itu. Di Al-Quran tuh ada. Nggak ada di Al-Quran, ada di hadis. Itu emang disuruh orang Islam tuh seperti itu. Jadi nggak bisa cuma kasih-kasih doang tuh nggak bisa. Islam tuh lebih lengkap kasih dan sayang. Nggak kasih doang, kasih sayang tuh lengkap. Jadi ini Bunda ya, itu bisa memang masuk akal juga. Ini yang pertanyaan sama Bunda, apakah siapakah yang menyelamatkan kita? Apa ibadah kita atau agama kita? Atau juga Tuhan kita? Siapa yang menyelamatkan kita nanti di akhirat? Itu nggak bisa dipisahkan itu. satu, Dari agama timbul ibadah. Ibadah itu berarti menuju ke arah di atas. Tujuan terakhir ke atas. Tapi Allah nggak akan memberikan saya sesuatu kalau saya tidak pernah patuh dan mengingat Dia. Tidak pernah berzikir, tidak sholat 5 waktu. Bagaimana Dia mau menyelamatkan saya? Itu kan konsepnya jadi satu itu. Dari Betul. saya beragama Islam, berarti saya menerapkan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya 5 waktu, ya, rukun Islam dilaksanakan, rukun iman dilaksanakan, segala macam syarat dan syariatnya. Baru nanti Allah memberikan perlindungan terhadap saya. Lah kalau saya sendiri mungkar, bagaimana Dia mau melindungi saya? Ya tuh. Apalagi yang namanya ini, apa namanya, syirik. Tahu nggak syirik? Syirik itu menduakan Tuhan. Lah, kalau kalian malah mentigakan, apa lagi namanya saya nggak tahu. Menteri Tunggal. Itu, Bang. Itu setara. Jadi Setara. tetap yang menentukan seseorang itu masuk surga atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar. Jadi Allah itu pemegang otoritas tertinggi, itu adalah Tuhan yang kita sembah. Tetapi Allah itu juga Maha Adil. Allah memberikan kita informasi. Kau dilarang berzinah. Kau dijelaskan apa yang dimaksud daripada itu zina. Ketika kau melanggar zina, maka kau mendapatkan konsekuensinya. Itu tertata, itu terstruktur dalam Islam. Jadi Allah melarang, ya, Allah juga memberikan hukuman bagi siapa yang melanggar, tapi Allah juga memberikan solusi. Paham nggak maksudku nih? Allah melarang, ya, Allah memberikan hukuman, Allah juga memberikan solusi. Sekarang saya tanya kau, di dalam kitabmu kau dilarang berzina, betul tidak? Iya, ada perintah itu. Oke. Carikan saya satu ayat yang menjelaskan apa yang dimaksud daripada zina. Coba silakan. Apa itu arti zina? Tuhanmu melarang kau melakukan zina, tak boleh berzina. Apa yang dimaksud daripada zina? Apa itu, dijelaskan nggak dalam kitabmu itu? Berzina itu, Bang, itu belum disahkan ke gereja, itu berzina. Oke, tak Belum nikah masalah. namanya. Oke, Nikah. pertanyaan saya, berzina itu Bang, itu belum disahkan di gereja. Melakukan suatu hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan, betul? Betul, iya. Oke, sekarang tunjukkan aku satu ayat bahwa yang dimaksud berzina adalah itu, tunjukkan. Iya, itu kan hukum di Indonesia pun gitu ya, Bang. Duh. Kalau berzina kan Yang ditangkap. ku minta ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab sucimu. Kitab Iya. suci itu pedoman hidup, Edi. Kitab Iya, suci dilarang. itu adalah wahyu Tuhan yang dituliskan. Kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Kitab suci itu adalah informasi-informasi yang datangnya dari Tuhan agar kita tak tersesat. Lucu jika Tuhan itu melarang kau untuk berzina tetapi tidak dijelaskan apa itu zina. Maka setiap manusia yang hidup itu berpotensi untuk melakukan zina setiap harinya. Sekarang saya tanya kau, tadi yang kau sampaikan kepada aku tuh berdasarkan perspektif umum. Iya, undang-undang, ya. Ya, artinya gini, itu ada hukum positif yang mengatur dalam sebuah negara. Ya, Ya. oke, itu perspektif umum. Aku minta
Di dalam kitab sucimu Tuhan mau melarang berzina. Sekarang kasih tahu aku apa yang dimaksud daripada zina. Apa itu zina? Zina adalah, coba dari kitab suci. Itu tadi bang, aku kitab suci nggak pernah aku baca memang. Berarti tak ada. Ngeri saudara, ngeri. Bang Iqbal Ngeri. terlalu Iya, benar. jauh ngomong zina di Bible. Orang ini belum masuk ini soal perkawinan nih. Wah ini saya paling expert ini. Iya, menjurus ke situ juga Bunda, akan menjurus ke situ. Nah, Betul. Iya, itu dia. Malah seorang berpisah dalam rumah tangga harus berzina dulu. Bagaimana itu coba? Nah, lucunya begini. Ketika saya tanya Anda, apa itu zina? Berzina adalah melakukan suatu hubungan intim. Dengarkan saya, Edi. Berzina adalah melakukan suatu hubungan intim di luar status pernikahan. Betul? Iya betul bang. Ya. Oke. Berzina adalah melakukan hubungan intim di luar status pernikahan. Sekarang saya minta, menurut kitab sucimu, aturan menikah atau syarat sah menikah, sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan menurut kitab sucimu itu apa? Tidak ada. Kasihkan dalil. Ada memang tertulis. Ya, coba di mana tertulis? Yang disatukan manusia, disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Itu tentang dalam cerai. konteks perceraian. Itu tentang Nah, aku kasih kau contoh. Di dalam Islam, sah pernikahan itu ada syaratnya, Ed. Yang pertama, yang menikah itu haruslah balik, akil balik, haruslah dewasa. Itu yang pertama. Tidak boleh sesama jenis, harus lawan jenis, laki-laki dan perempuan sepasang. Harus ada saksi, ya, ada wali, ya, ijab kabul, ada mahar. Nah, itu syarat-syaratnya. Maka sah pernikahan itu. Ada tidak dalilnya? Ada. Di dalam Al-Quran ada. Hadisnya ada. Nah, sekarang saya tanya kau. Kalian menikah itu diberkati di dalam gereja. Betul? Iya betul. Ajaran dari mana itu? Di mana tertulis dalam kitab sucimu itu? Ajaran apa ya? Ajaran dari Paulus. Ngeri. Ajaran dari Paulus Jadi, sudah mulai aku melantur, tambah dikit ya. saudara. Mengenai zina itu tadi, maka disitulah kelihatan bahwa sempurnanya Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran itu bukan larangan zina itu bukan janganlah kamu berzina, Bang Edi. Bukan janganlah kamu berzina, enggak. Janganlah kamu mendekati zina. Bukan janganlah kamu berzina, mendekati zina. Jadi hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina itu sudah disuruh jauhi. Bagaimana Apalagi lagi berzina, sempurnanya apalagi hukum? berzina. Mendekati Apalagi berzina. saja tak boleh, mendekati saja kami tak Mendekati boleh, saja Ede. tidak boleh. Makanya kalimat Apalagi berzina. larangannya itu, Nah, lanjut. Janganlah engkau mendekati zina. Bukan janganlah engkau berzina, enggak. Janganlah engkau mendekati zina. Jadi hal-hal yang bisa membuat menjerumus kepada zina itu sudah dilarang di dalam Islam. Contoh berduaan, pacaran itu nggak ada dalam Islam sebenarnya. Tapi oknum ada, itu kita tidak pungkiri ya. Betul. Ada orang-orang oknum. Islam itu yang pacaran. Tetapi tidak ada. diajarkan, tidak Iya. diajarkan. Jadi makanya melihat Islam itu jangan melihat pemeluknya, melihat ajaran agamanya. Oh, gitu, Itu dia Bang Edi. Nah, yang tidak nyambung Ngeri, itu saudara. kau. Yang ngeri itu kau ngeri. Dilarang kau berzina. Iya, dilarang kau berzina. Kau tak tahu apa itu zina. Kau katakan zina itu melakukan hubungan intim tanpa adanya ikatan pernikahan. Sedangkan syarat sah menikah dalam ajaranmu tak ada. Nggak ada. Lantas dari mana kau tahu bahwa pernikahanmu itu direstui oleh Tuhan? Dari mana kau tahu bahwa itu sah, resmi di mata Tuhan? Itu kau tahu dari mana itu? Sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan? Nah, kalau menikah yang hari ini diimplementasikan oleh teman-teman Kristen itu adalah dengan metode diberkati di dalam gereja. Pertanyaan saya, itu dapat dari mana? Tahu dari mana itu? Karena ada dibilang bang. Apa? Apa yang disatukan manusia udah disatukan Tuhan. Apa yang disatukan Tuhan dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan. Itu dalam konteks perceraian. Itu pun belum jelas, masih ambigu, itu masih abstrak.
Dipersatukan ini dengan cara apa? Apakah suka dengan sama-sama suka lalu tidur sama-sama lalu beranak pinak? Itu dipersatukan juga, bersatu kita itu. Itu masih ambigu, masih abstrak ayat itu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tak boleh dipisahkan. Pertanyaan saya, dia bisa dikatakan satu, bisa dikatakan bersatu dengan cara apa? Metodenya apa? Nah, kalaulah metodenya itu menikah, maka syarat sah menikah itu seperti apa? Apakah sama kami dengan Islam? Ada walinya, ada yang menikahkan penghulunya, ada ijab kabul, ada maharnya. Itu jelas dalam Islam. Tak boleh sesama jenis, Kalau di harus lawan Kristen jenis. itu hukum-hukum pernikahan itu nggak ada. Bahkan Tak ada. larangan siapa yang boleh kita nikahkan, siapa yang tidak boleh kita nikahi itu nggak ada di dalam kekristenan. Di dalam Islam jelas siapa yang boleh kita nikahi, siapa yang tidak boleh kita nikahi itu ada. Di Kristen nggak ada, Bang. Makanya di Kristen itu sebenarnya nikahi anak kandung boleh, nikahi Tak ibu masalah, kandung tak ada. boleh. Tak dilarang. Kita boleh kita nikahi, nggak ada larangan. Makanya hari ini terjadi di Eropa itu, kau boleh tanya sama Bunda Mila. Bunda Mila ini sekarang ada di Amerika. Boleh silakan tanya. Pernikahan sesama jenis itu paling banyak diberkati dalam gerejamu itu. Iya. Bapak-bapak menikah sama bapak-bapak. Itu kemarin Bang Edi saya lewat di daerah elit ya, daerah Beverly Hills ya. Itu wah bangga mereka pakai bendera pelangi tuh. Itu gereja tuh. Ada di pintu saya. Kita temenan dulu ya, kita temenan dulu. Dengar saya Bang Edi. Kita temenan. Nanti lihat buka piti-piti saya, banyak sih, banyak makan-makan itu. Saya juga cuma mau nyontohin makanan di sini gitu-gitu. Tapi ada gereja yang saya sematkan di situ. Gereja yang pakai bendera pelangi. Tuh. Ayo, bagaimana itu? Bapak-bapak boleh menikah sama bapak-bapak. Kalau seandainya kau tegur dia, kau larang, kau datangi gereja itu. Kenapa kalian berkati? Kenapa kalian sahkan ini? Kenapa bapak-bapak boleh menikah sama bapak-bapak? Edi boleh menikah sama Jono. Kenapa ini? Apa jawaban mereka? Karena tak ada larangan. Iya. Tak ada larangan, tak ada aturan. Ngeri saudara. Ngeri. Nah, menurutmu ini masuk akal tidak? Ketika hal ini terjadi, hal seperti ini terjadi, apakah masih pantas dikatakan ajaran ini datangnya dari Tuhan? Gitu loh. Maka sungguh tidak bijaksana Tuhan itu. Tuhan yang maha bijaksana itu, Edi, ketika dia melarang, dia memberikan solusi. Itu Tuhan yang bijaksana. Tapi kan Jangan cuma tahu melarang saja, solusinya tak ada. itu Bang, tapi kan Bang, itu banyak orang bodoh Bang. Kalau kayak saya ini ya nggak kayak gitulah. Kayak Dari orang mana kau tahu dia bodoh sedangkan dia lebih kaya daripada kau, sedangkan dia lebih berduit daripada kau, lebih berjabat daripada kau, pendidikannya lebih tinggi daripada kau. Kenapa dia lakukan? Karena memang tidak dilarang. Yesus berkata Bang, Yesus Apa perkataan Yesus? Aku tidak melihat pakaianmu, badanmu semua. Aku melihat hatimu katanya. Loh, tak bisa begitu, Ed. Itu tak relevan. Dia melihat hati, dia bukan melihat luarnya saja. Oke, kalau melihat hati, walaupun manusia menikah sama anjing boleh. Maksudnya kebaikannya, apa benar-benar. Kadang Iya. dia topeng aja, bertopeng, Iya, bertopeng. Ya. walaupun bacok-bacokan setiap hari, manusia menikah sama ikan, sama kucing, sama ayam, sama anjing, tak apa-apa. Terjadi di gereja, diberkati itu. Itulah aku bilang tadi Bang, itulah oknum yang bertopeng tadi. Dia membawa-bawa Alkitab, padahal kelakuannya tiap hari nggak sesuai. Itu ada bedanya sama saya Bang. Apa bedanya dengan kau? Kalau saya ini dengan iman saya laksanakan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Bagaimana dia Narang mengajarkan Bentar, Ed. Assalamualaikum Abang Da, Bang Ardi. Bang, kok layar abang hitam ini Bang, nggak ada fotonya Bang? Waalaikumsalam. Oh, buka kamera. Oke, ini baru dia. Mana aja nih Bang Ardiansa? Jagoan saya ini. Assalamualaikum semuanya. Ini Bang Waalaikumsalam. Iqbal. Jadi si Bang Edi ini Iya, udah benar. naik kelas nih kayaknya ilmunya. Naik kelas sudah mulai pintar Naik dia ini. kelas. enggak, Hebat, aku hebat. belajar sama Bang Iqbal ini. Bang Iqbal Ya, ini itu cari dia. ya. Iya, Pintar, saya ini pintar. lebih pendeta daripada pendetamu, Ed. Tapi pendetanya Iya. saya berbeda. Saya ini pendeta tapi pendekar tauhid. Iya, iya. Nah, tapi nggak perlu bayar Bang Iqbal. Kalau Tak dia perlu bayar kok pendeta perpuluhan, tak perpuluhan. perlu. Tak Nah. perlu.
Aku pun nggak mau bayar perpuluhan karena Tuhan itu tidak butuh jasmani, dia butuh roh kerohanian kan begitu. Ya. Mulai mengarah, mulai melantur, mulai ngantuk Edi. Tadi makan rohani, dia makan rohani, makan minum rohani. Kerohanian itu kan maksudnya ketulusan iman kita. Dia nggak butuh uang, kekayaan kita tidak mau dia gitu-gitu. Kalian ini kebanyakan rohani, kalian Israel rohani, makan minum di surga, makan minum rohani, semua rohani. Langit rohani, bumi Bang, izin. rohani. Ya, masuk Abang Das. Enggak, sebelum kemana-mana lanjut diskusinya, aku mau minta tolong. Ini kan akun ke-9. Aku cuman ingin Betul. Wes apa aku gitu paham. kan. Wes Nah, aku lanjut. paham. Oke. 5.700 mata memandang di komal kita. Di komal kata Bebel 03, sahabat-sahabat saya Iwan Fillah yang di bawah. Saya ucapkan assalamualaikum teman-teman. Saya minta tolong dibantu tap-tap layar, di follow akun kata Bebel 03 karena ini akun kita buat live rutin insyaallah setiap harinya. Di follow akunnya Bunda Mila dan akunnya Bang Ardiansah. Akunnya Bang Teku juga. Ini guru-guru saya teman-teman. Guru-guru saya, sahabat saya, abang saya, ya kakak-kakak saya. Jadi di follow semua. Silakan. Akunnya Bunda Mila, Bang Ardiansah, akun Bang Teku di follow. Tolong di follow di-follow. Saya nggak Di minta follow. koin. Saya cuman minta di follow. Sekali lagi, saya tidak minta koin. Saya hanya minta di follow. Tapi kalau teman-teman maksa ngasih saya koin, saya bisa apa kan gitu. Lanjut. Gak usah Bang Ardi, dari aku aja. Iwan Bila perlu kita kasih justru koinnya. Betul ya. Siap. Kasih Masya sedekah. Allah. Ya. Betul, Masya Allah. Oke lanjut silakan. Masya Allah, syukron. Lanjut diskusinya. Aku nyimak dulu ya. Siapa Ya, Bang ya, Das? ya. Jadi Begini apa dia, kesimpulannya? Bagaimana? Silakan. Kesimpulannya tergantung orangnya. Dia kebanyakan dia agama Kristen. Masya Allah. Dia, Syukron Bunda. dia, Masya Allah, syukron Bunda. dia tidak tahu bagaimanakah Kristen itu yang menjalankan yang benar, kan begitu. Dia membawa-bawa agama Kristen, tapi kelakuannya setiap hari tidak sesuai, kan begitu Bang ya. Jadi kalau saya ya oke-oke saja. Saya juga percaya sama Tuhan Yesus, sama Yesus aja saya percaya. Ya. Kan Tuhan lagi. Tadi udah nggak percaya Tadi Yesus kau Tuhan. katakan bukan Tuhan, sekarang kau akui lagi Tuhan. Kau hampir sembuh Edi. Kenapa kau sembah nonot lagi? Karena dia mungkin satu, Tuhan Bang. itu gondrong, tak mungkin Tuhan itu tak berbaju, tak bercelana, cuman pakai cawat, tak mungkin. Tadi dia kau satu. Yesus bukan Tuhan, balik lagi jadi Satu Tuhan. dia Bang, Gimana sih? satu. Makanya saya bilang dia Yesus ini satu, bukan Memang dua. satu, nggak mungkin Bunda Maria itu ngelahirin anak kembar. Iya itu makanya dia Tuhan Bang, satu dia. Mulai. Masa kita mundur lagi pembahasannya? Jangan mundur lah bikin malu aja. Masa jadi botol lagi? Kalau saya bilang Yesus utusan, nggak cocok Bang. Gimana dia bilang Yesus utusan? Tapi faktanya Yesus itu utusan. Ratusan kali di dalam kitabmu dikatakan bahwa Yesus adalah seorang utusan. Tak ada dia mengatakan dirinya Tuhan. Tak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Dia dikatakan utusan Edi. Tak Ya, tentu ya, kepalamu ya. nggak pakai botol kecap ini. Ya. Saya ubah menjadi penebus Kristus. Ya. Penebus utusan. Mulai mengarang. Gimana lagi penebus utusan? Yesus penebus, Kristus utusan. Jadi penebus utusan. Ya. Cocok juga itu ya. Mulai lagi kau mengarang. Ya, penebus utusan. Jadi nanti apa Sakit kata-kata banget gini gue rasa. Udah lah, kau jadi Kata-kata Paulus saja. pendeta. Ini udah mulai gila dia ini sebetulnya teman-teman. Dia ini jujur aja. Kalau aku baca psikologimu nih, Ed, kau sudah mulai terguncang dari ajaranmu yang lama. Kau sudah mulai sadar. Sudah tak lagi memanifestasikan Tuhan dalam perwujudan makhluk. Syukran Bang Jebelov. Barakallahu fikum. Sudah sadar, sudah pintar. Sebetulnya. Jadi kentang. Jangkrik. Makasih Bang Jebelov. Oh ini, oh sudah lengkap. Oke. Baru tahu saya. Ya siap. Jadi begitu Ed. Emang ada kentang di situ Bunda? Ada. Aku juga baru tahu nih. Itu berarti dia nggak suka tuh sama ininya. Iya, nggak suka sama hostnya dikasih kentang. Di follow teman-teman 6.200 mata memandang. Di follow akun Bang Teku, akunnya Bang Ardiansah ini yang ke-9 teman-teman. Di follow supaya Bang Ardi dan kita semua bisa terus berdakwah
support lah apologet Islam Indonesia. Semoga terus berjaya. Teman-teman di follow akun Bunda Mila Saya perlu yang sudah cuma selalu 2.000 support kok. kita. Ini dikit lagi nih 2.000. Dikit lagi tembuskan 2K teman-teman. Ayo tembuskan 2K. Silakan di follow akun Bunda Mila. 6.200 mata memandang. Silakan di follow. Masya Allah. Ada. Iya, woi, teman-teman di bawah. Saya minta tolong di follow aja ya, di follow Ya, akun saya karena ini akun yang ke-9. Tak Iya, kasih iya, tahu iya. teman-teman ya, 6.000 mata memandang tak kasih tahu ya. Iya, iya. Tak kasih tahu. Akun saya ini menjadi incaran teman-teman Oten supaya cut, supaya saya nggak bisa live, supaya saya tidak bisa membela Islam, supaya saya tidak diperbolehkan membongkar-bongkar daripada kesalahan-kesalahan Iya. dari ajaran. Iya, kau diem dulu kucluk. Aku masih ngomong ini. Iya terus aja. Sabar dulu, gantian dong ngomongnya dong. Jadi males kan? Kau ngomong lah. Iya. Ini Sudah. penting- Dia mau penting, Bu. bertanya. Sudah nggak apa-apa. Kau mau bertanya apa? Silakan. Mungkin Bertanya aku dulu atau Bang sama Teguh atau Bang Ardi atau Bunda bilang jawab. Penting. Silakan. Silakan bertanya aja. Nanti kami jawab semampu kami. Silakan. Apa manfaatnya bagi kita kalau dibilang sebelum kalau tidak sanggup naik haji umroh dulu? Maksudnya ini umroh naik haji ke sana apa manfaatnya buat kita? Nah, Itu silakan aja. Bang. Silakan Bang Teguh. Tanggapi ya. Tanggapi Bang ya. Nih, Ada dijawab sama Bang Bang Ardi Teguh. loh itu. Bang Ardi mau menjawab. Bunda Bang Mila Ardi. silakan. Silakan Bunda. Ya, baik. Saya akan menjawab, tetapi jawaban saya wakilkan Bang Teguh. Lanjut. Jadi kalau haji itu kan salah satu dari rukun Islam kan. Tapi kalau umroh itu dia jatuhnya ke dalam sunnah muakkad. Jadi nggak wajib. Makanya banyak juga kita muslim yang nggak umroh. Bahkan haji juga nggak jadi wajib kalau kita belum mampu. Jadi pertanyaanmu itu jawabannya sederhana aja sih sebenarnya. Ya, berhaji itu jika mampu, Ed. Kalau tak mampu, ya tak usah, jangan kau paksa. Ya, saya tambahin dikit ya. Berhaji itu jika mampu. Mampu dalam hal apa? Apakah mampu dalam hal finansial saja? Oh tidak. Bukan hanya itu. Mampu segalanya. Misal, mampu dalam hal fisiknya. Kenapa? Karena berhaji itu membutuhkan fisik yang kuat. Begitu, ingat nggak? Pas waktu SD kita diajarin minum 4 sehat 5 sempurna, ingat nggak? Nah, itu kan nggak ada hubungannya kan, itu kan nggak ada masalah, gitu loh. Jadi harus betul-betul kuat kalau naik haji itu, dan juga uangnya juga harus ada. Karena apa? Karena nggak mungkin naik haji jalan kaki, ya mungkin aja sih kalau mau ya kan. 4 bulan baru sampai sana. Lanjut, Oke. aku masih Oke. rapat Bang Iqbal, ini masih rapat ini. Berarti Oke, ini nggak apa-apa. Lanjut Bang Dah. berarti ini namanya cuman naik haji umroh ini namanya saja, nggak ada manfaatnya buat kita atau cuma nama aja buang Enggak, duit bukan saja. gitu, saya tambahin. Jelas bermanfaat itu lah. Kau ini aneh. dia kan gini dia. Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan, tapi dia nggak masuk ke dalam wajib. Kalau wajib itu harus kita laksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan maka kita dosa. Tetapi ini sunnah yang dianjurkan. Jadi